Terus kan ada tuh mitos kalau orang meninggal nggak wajar ya. Kemudian rohnya masih gentayangan. Ini bener nggak Tat? Sebagian besar Itu bohong, itu fitnah itu. fitnah ya. Jadi Tang wos rahino, tang wos rahino, sengengene muncul, 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 sunar sumambura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teras Misteri, di teras tempat kita berdiskusi. Untuk teman-teman yang belum subscribe, buruan di subscribe ya, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel kami. Kebetulan alhamdulillah kali ini channel Teras Misteri beda ya suasananya. Biasanya kita diskusi di teras, kali ini kita diskusi di tengah hutan. Mantap kan? Ditemani ada teman seperjuangan saya, Al Muharram Al Ustadz Abdul Minan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa kegabutan kita, kali ini kita akan membahas soal film yang viral. Apa tuh? Filmnya itu judulnya itu KKN di Desa Penari. Jadi ini lagi viral ceritanya itu lagi viral di Facebook, YouTube, sosmed yang lain tuh pada naik nih. Karena memang dari segi ceritanya itu bagus. Terus katanya ini tuh film kejadian nyata. Wah, seru juga Iya, nih. jadi film ini kejadian nyata, kemudian difilmkan, tayang bulan April apa bulan Mei kemarin, udah tayang di bioskop. Secara garis besarnya adalah film ini menceritakan seseorang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama sih, intinya itu. Yang lagi viral lagi ini adalah dipotong, ada satu potongan film yang menggambarkan seorang gadis dalam film itu mempunyai khodam. Waduh. Khodam. Jadi sekarang nih pada viral nih tulisan khodam. Pada dasar kita nggak tahu apa itu khodam, makanya saya minta keterangan kepada teman seperjuangan saya. Khodam itu apa Khodam? Khodam itu diambil dari bahasa Arab, kalau bahasa kitanya ya pelayan ya Pak. Di pelayan atau pembantu untuk menjaga. Dan dari jenisnya khodam itu biasanya dari golongan bangsa jin Pak. Khodam itu bangsa jin. Dan itu pernah saya baca dalam kitab Faidul Makiyah, ada keterangan istikhdam ya, khodam ini tergolong dari golongan bangsa jin, dan jinnya bukan jin yang biasa. Oh, berarti khodam itu tetap jin ya? Iya, Setan dari namanya. bangsa jin. Setan beda ya? Setan beda lagi. Oh, berarti ini jin. Khodam dari bangsa jin, namun kebanyakan jinnya ini raja jin yang mengkhodami, yaitu seseorang yang memiliki khodam tersebut. Gitu. Jin yang tidak biasa lah ini. Jin yang tidak biasa Disebut khodam. Dan ini sifatnya membantu. Sifatnya membantu. Itu sifatnya. Oh, berarti ini sebenarnya, jadi khodam ini sebenarnya juga jin ya teman-temannya. Bahasa jin yang tadi disebutkan oleh sahabat saya, dan ini jinnya itu bukan kroco, bukan wah saya punya khodam bentuknya pocong. Bukan. Nah, ini ada pertanyaan lagi kita akan membedah nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam film Kakek Desa Penari Ya. Tadi yang pertama itu kita udah dijelaskan itu apa itu khodam. Yang kedua yang pertanyaan adalah jenis-jenis khodam Sebenarnya khodam itu ada jenisnya nggak Khodam. Jenis khodamnya apa jenis jin? Jenis khodam misalnya khodam ini didapat ini adakah yang mengikut? Kalau di film ini katanya tuh khodamnya mengikuti dari dia kecil gitu sini. Oh, dari keturunan gitu. Yang nitis gitu ya. Nitis, ya. Jadi khodam itu ada yang khodam yang nitis seperti itu, yang mana dulunya khodam tersebut itu mengkhodami kakeknya atau buyutnya atau neneknya, kemudian ketika neneknya meninggal dunia dia turun ke bawahnya, ke cucunya. Warisan jin ya. Warisan itu khodam itu. Jadi selain warisan harta ini juga ada warisan jin ya. Iya, jadi ngewaris ke bawah gitu. Namun ya, dicarinya biasanya yang sejalur gitu, yang ada apa keilmuan gitu ya. Dan dikehendaki lah ya. Jadi neneknya tersebut. Itu. Ada juga khodam yang mana yang datang itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya kita zikir. Berarti kita tiap hari wirid nih, zikir ya. Kita zikir, entah itu istighfar, entah itu Istighfar, sholawat atau 15.000 kali lain. ya.
kemudian Allah turunkan khodam. Allah tugaskan khodam tersebut untuk menghodami orang tersebut yang berzikir. Oh, berarti khodam selain warisan, Mm-mm. itu berarti khodam itu bisa kita cari ya dengan cara tadi ya? Iya, Irit bisa ya? kita minta Minta itu. ya? Heeh. Bisa kita minta. Berarti oh pantas tuh. Kadang ada tuh teman-teman yang bilang kasih amalan wiritan ini mendatangkan khodam macan. Yang Nah, terkenal kan khodam macan seperti ya. itu. Padahal wujud asli bukan macan itu Bukan ya. ya? Bukan ya itu. Mm-mm. Itu wujud aslinya itu tidak bisa diketahui bisa seperti apa wujud asli bangsa Khodam atau bangsa jin. Itu kalau udah apa namanya? Dia bisa berubah wujud ya. Cuman dia bisa berubah wujud menjadi macan atau menjadi jenis yang lainnya gitu yang dia mau gitu Khodam tersebut. Kalau di film ini sih bentuknya itu nenek-nenek Tat. Berarti Iya, tua banget udah tuh. tua. Nah, Oh, ada nggak Tat tiba-tiba seumpamanya kita lagi jalan kemana ada jenis jin ini tiba-tiba ngikut, apakah itu juga disebut dengan khodam? enggak, Belum tentu ya. belum tentu. Karena ketika jin ada yang ikut seseorang, ada yang tujuannya baik, ada yang tujuannya buruk, Pak ya. Gitu. Oke. Berarti belum tentu ya. Wah, kamu lagi ketempelan jin itu belum tentu jin itu disebut khodam ya. Iya, itu. Ini namanya ketempelan bukan diikuti khodam. Oke, pertanyaan selanjutnya setelah jenis khodam Tat. Ini ada yang bertanya Tat. Perbedaan antara khodam bangsa jin, kita sebut juga dengan setan, iblis, itu apa Tat? Apakah ini satu jenis yang kemudian kita sebagai manusia untuk mempermudah nih? Ada yang bilang khodam itu jin, setan itu gimana Tat? Jadi perbedaan antara khodam, setan, Iblis. jin dan iblis ya. Iya. Gitu. Ini kalau dari asal diciptakannya itu satu jenis sama, Satu jenis. yaitu Api. tercipta dari api yang sangat panas. Gitu. Dan yang jadi pertama kali dibikin dari api tersebut gitu, itu adalah abal jin. Abal jin itu adalah iblis. Abal Bapaknya itu apa? bangsa jin. Oh, bapak Abal itu. Iya, jadi bapaknya bangsa jin itu iblis. Nah, dari iblis kemudian ada anak-anaknya, ada keturunan yang sejenisnya diciptakan dari api juga. Ada yang disebut dengan golongan jin. Jin ini umum. Jin itu dari janun gitu ya, tertutup gitu, tidak terlihat. Tidak terlihat. Makanya dinamakan dengan jin itu tidak terlihat oleh mata kita. Sehingga kalau ada orang yang ngaku dirinya itu melihat bangsa jin dalam wujud aslinya, maka ya orang tersebut harus ulangi lagi syahadatnya. Oh, bersyahadat lagi. Harus syahadat lagi itu loh. Tapi kan kita sering dilihat nih kayak pocong itu berarti kita nggak harus bersyahadat lagi kan? Enggak, itu bukan bentuk wujud asli aslinya. bangsa jin itu. Tuh. Bukan wujud asli bangsa jin seperti yang pocong, genderuwo atau yang sejenisnya yang biasa suka nampak di penampakan apa Iya. film-film Film-film. atau apa ya. Itu bukan bangsa jin wujud aslinya, bukan. Nah, terus kan ada tuh mitos ya. Mitos kalau orang meninggal nggak wajar. Ya. Kemudian rohnya masih gentayangan. Ini bener nggak Tat? Sebagian besar Nah, itu bohong, itu fitnah itu. fitnah ya. Jadi nggak ada istilahnya ruh itu, orang yang udah meninggal dunia itu gentayangan, apalagi sampai nakut-nakutin orang Iya, atau ngebunuh orang, itu nggak orang. ada istilah seperti itu. Jadi ruh ketika sudah keluar dari jasad, kemudian akan dimasukkan lagi ke jasad dan sudah berada di alam barzah, alam kubur. Dalam kubur. Gitu. Dan itu sedang dipertanyakan. Lagi ditanyain Iya, lah. lagi ditanya sama malaikat munkar. Ngomong kan lagi. Nakir. Nah, ngapain lu? Gitu. Masih gentayangan. Nah, iya. Kalau umpamanya seperti gentayangan kayak gitu, Berarti lagi nggak ditanyain itu ya. ketika mau ditanyain dia pamit dulu, Pamit mau dulu. shopping dulu gitu ya. Oh tuh ya, berarti fitnah. Jangan percaya kalau wah simbah ini karena matinya gantung diri kemudian dia gentayangan jadi pocong karena ikatan pocongnya kan dulu sering Tat. Kalau ikatan pocong itu nggak dilepas, katanya jadi pocong tuh. Nah itu bukan ruh itu, Bukan Pak. roh ya. Itu bisa ada kemungkinan dari bangsa jin, ada kemungkinan gitu jin korin. Korin. Nah, ini Korin. tadi setelah kodam ini ada kata-kata korin nih. Nah, jin korin. Yang mana jin korin itu dia lahir gitu dengan lahirnya manusia. Manusia lahir maka korin juga lahir, dan korin ini ada korin dari bangsa jin, ada korin dari bangsa malaikat. Oke. Korin malaikat yang menunjukkan kepada kebaikan, yaitu mengajak kepada kebaikan, ngebisikin kebaikan. Kalau korin dari bangsa jin, ini biasanya mengajaknya kepada kesesatan. Kesesatan. Ya. Hal yang buruk lah ya. Kecuali kalau jin yang korin jin ini sudah
ditaklukkan. Ditaklukkan. Gitu. Dengan Ditundukkan. keimanan lah ya. Ya seperti kan dulu Rasulullah SAW juga kan mengatakan kepada para sahabat bahwasanya ketika manusia dilahirkan maka lahir juga dua korin, korin malaikat dan korin bangsa jin. Sehingga sahabat juga ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah apakah pada diri engkau juga ada? Gitu. Maka Rasul juga menjawab, iya pada diriku juga ada. Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah menundukkan korin bangsa jin tersebut itu kepadaku, sehingga mengajak kepadaku hanya dalam kebaikan. Berarti untuk para pembuat onar yang tidak taat terhadap aturan Allah, itu biasanya korin jinnya lebih kuat ya, Nah, karena terpengaruh istilahnya. Tadi berarti kan tadi udah beda ya, jin itu tadi udah jelasin sama Ustadz. Ada iblis, jin. Nah itu dah. Nah dari jin ini sama seperti manusia ya. Ada yang taat, ada yang maksiat. Itu ada yang muslim, ada yang kafir, sama. Sehingga kan dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali tujuannya untuk beribadah gitu kepada Allah. Jadi tujuannya sama gitu seperti manusia. Jadi ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat. Ini jin. Beda lagi dengan setan. Kalau setan ini sebutan kepada golongan dari bangsa jin yang mana punya misi dan tujuan untuk menjerumuskan, menyesatkan manusia. Gitu. Ini kaki tangannya iblis setan itu. Ini sebutan aja lah ya. Iya. Sebutan aja. Sebenarnya masih bangsa jin, cuman karena perilakunya tidak sesuai dengan aturan agama, maka setan lu gitu. Sehingga dari bangsa jin yang maksiat, bangsa jin yang kafir ini dinamakan dengan setan. Gitu. Berarti udah jelas ya teman-teman. Ternyata bangsa jin itu punya tadi beberapa jenis. Ada khodam tadi disebutin pertama. Khodam ini biasanya bisa diwariskan, bisa diminta dengan wirid, zikir-zikir, atau mungkin ketersediaan dia mengikuti ya Tat ya. Iya. Kemudian Tat, pertanyaan selanjutnya. Tadi setelah kalau ini Tat, makanan jin Tat, karena di film ini tuh disebutkan Tat, jadi tuh ada sesepuh di situ ngundang tamunya, itu disuguhkan kopi. Kopinya dibikin pahit. Katanya kalau kopi pahit ini diminum sama yang diikutin jin itu jadi manis, berarti kita ada ngikutin gitu. Pertanyaannya adalah, apakah betul jin itu juga makan seperti makanan manusia Tat? Makanan bangsa jin, nah, pada dasarnya itu kalau jinnya jin muslim itu makanannya itu adalah tulang yang halal. Nah, kalau jinnya itu jin kafir itu kotoran hewan. Iya, kotoran hewan. Dan sebagian lagi ada yang mengatakan makanan bangsa jin atau makanan setan itu setiap makanan manusia yang mana ketika dimakan sama manusia mereka tidak menyebut nama Allah dulu. Langsung lah ya. Itu berarti tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim gitu, dan baca bismillah. Nah itu jin atau setan itu ikut makan. Berarti kalau kita mau makan gak baca doa, pantas orang-orang tua dulu tuh bilang Tat, baca doa dulu nanti dimakan setan gitu. Mungkin karena itu kali ya. Iya. Nah saking dianjurkannya ya, dalam tarikh Bukhari itu ada kisah itu setan yang gemuk dan setan yang kurus Pak. Setan yang gemuk dan yang kurus ini bertemu. Ketika pas-pasan mereka saling melihat dan saling menyapa gitu, dan saling bertanya, kenapa kamu kok kurus gitu, kata setan yang gemuk gitu. Aduh, saya nyesel banget, kenapa saya nggak bisa makan gitu, nggak bisa minum, kenapa saya tinggal di rumah yang mana rumahnya orang tersebut itu taat kepada Allah. Setiap aktivitasnya itu membaca asma Allah gitu, menyebut bismillah, mau makan bismillah, mau tidur juga bismillah, mau minum bismillah, sehingga aku tidak bisa ikut makan. Yang akhirnya aku kurus. Kata yang gemuk gimana? Oh, aku enak gitu. Nah, udah makan haram. Sampai-sampai gitu. Ulama fikih mensunahkan bismillah, membaca bismillah mau makan. Kalau umpamanya lupa, ingat tengah-tengah kita sedang makan gitu, maka
tetap disunahkan, yaitu membaca bismillahi awalahu wa akhirahu, ditambah ya, bukan bismillah aja, tapi bismillahi awalahu wa akhirahu. Walaupun sudah habis, umpamanya udah habis nih, makanan kita makan udah habis, kita baru ingat, wah tadi belum baca bismillah, itu gimana? Nah, di situ tetap disunahkan membaca bismillah. Bismillah. Tujuannya apa? Supaya setan yang tadinya ikut makan balik, dia memuntahkannya lagi. Nah, tujuannya seperti itu. Buat teman-teman yang mau ngeprank jin, setan nih ya, ngeprank setan nih makan, nggak baca bismillah, kemudian pas akhir baca bismillah, awalahu wal akhirahu, nah, muntah tuh. Akhirnya gitu ya. Iya, muntah tuh. Oke, berarti makanan jin yang Islam itu udah tulang dari makanan halal. Jin kafir itu bisa kotoran atau tadi ya makanan yang tidak disebutkan asma Allah. Kalau dulu saya pernah dengar temen itu katanya pernah melihat ada sesosok jin, ya sebut aja kuntilanak lah. Itu menjilati bekas softtek yang darah head. Iya, itu betul nggak? Kan termasuk itu, termasuk karena kan ya? termasuk kotoran. Dan itu yang jelasnya kalau ada bangsa jin yang perilakunya seperti itu mereka bukan dari golongan muslim. Karena kalau dari golongan Islam ya sama seperti kita. Kalau kita makan darah, minum darah, walaupun sedikit gitu ya, darah yang diminum, walaupun darah kita sendiri, dengan cara diminum itu hukumnya haram. Apalagi darah orang, apalagi di darah kotoran. Nah, ini itu juga menarik nih. Tadi kan sebut kita walaupun nggak boleh meminum darah kita sendiri walaupun sedikit ya. Dulu tuh kita kadang kena nih Tat nih. Pertanyaan di luar ini ya, film ya. Kena jarum ya, tangan nih. Berdarah terus kita kayak disedot, itu haram berarti ya? Kalau sampai ditelan haram. Wah, itu haram. Jangan ya teman-teman ya. Itu. Iya, jangan ya. Berarti kalau teman-teman nih nanti nggak sengaja tangannya kena jarum tuh jangan sampai di mut lah, apalagi sampai ketelan gitu, haram. Kita balik lagi Tat. Setelah tadi makanan jin kita sudah diberi pencerahan, pertanyaan selanjutnya adalah saat kita punya khodam Tat, itu ada nggak manfaat dan mudaratnya? Ada nggak Tat? Coba Tat. Ketika seseorang memiliki khodam, itu ada manfaatnya dan mudaratnya juga ada. Kenapa mudaratnya ada? Karena khodam ini tidak terlihat dan mereka dari bangsa jin. Dan ini kita nggak tahu ketika yang dibisikinnya gitu, yang dia bantu itu apa berupa pertolongan yang untuk kebaikan, apa pertolongan untuk keburukan. Nah di situ maka memiliki khodam itu ada manfaatnya, ada mudaratnya gitu. Dan kalau orang yang kurang keimanannya, kurang ketauhidannya, kemudian mengetahui bahwa dirinya ini memiliki khodam, itu lebih banyak mudaratnya Pak. Kalau kita tahu malah banyak mudaratnya ya. Iya. Sombong lah jadinya. Bisa jadi dia sombong. Nah, dia mengatakan ke teman-temannya saya punya khodam macan atau apa itu ya. Gitu. Dan bisa jadi dia itu memuja-muja khodam tersebut. Jadinya mengutamakan inilah ya. Iya, sehingga setiap ada masalah, kelebihan atau setiap kelebihan yang dia punya umpamanya gitu, yang asbabnya dari khodam tersebut, dia mengatakan apa? Karena khodamnya, bukan karena khodam gitu, yang telah membantunya. Jadi segala kebaikan itu khodam, sehingga dia menafikan Allah. Menghilangkan. Nah, itu yang paling khawatir tuh. Yang sering terjadi itu bagi kalangan orang-orang awam yang mana mereka memiliki khodam. Nah itu sebagian manfaatnya ada, jadi mudaratnya juga ada. Nah, jadi kalau yang lebih bagus itu kayak gini, kalau umpamanya seseorang punya khodam, udah dia biarin aja ya. Gitu, biarin aja. Khodam itu mau ngebantu mau enggak gitu, terserah aja, gitu. Biasa lah ya. Yang penting ketika kita dalam kesulitan atau terdesak atau gimana ya, gitu. Kita memintanya bukan ke khodam, kita minta kepada Allah. Gitu, minta kepada Allah. Walaupun perantara nanti khodam. Nah, itu seperti itu. Nah, Tat, kalau kayak gitu Tat, sebenarnya Tat, si khodam ini perlu dikasih makan apa enggak ya Tat? Enggak perlu ya? Enggak gitu. Wah ini nih karena kita tahu nih, wah kita punya khodam nih, wah saya sisain tulang deh buat kamu gitu. Enggak perlu ya? Enggak usah. Kalau kayak saya pernah dengar katanya harus tawasul gitu Tat. Itu gimana maksudnya Tat?
kirim Fatihah. Kirim Fatihah itu kita mendoakan. Ya. Mendoakan, kita kirim Fatihah. Fatihah itu bukan hanya ke Khodam aja ya, ke manusia yang masih hidup juga, kita punya saudara. Gitu. Kita kirim Fatihah buat saudara saya yang sedang sakit atau yang sedang usaha, semoga usahanya lancar dengan barokahnya Fatihah, tawasul dengan keberkahan Fatihah. Nah begitu juga bangsa jin juga atau ke bangsa Khodam itu bagus ya, nggak jadi masalah ya itu tidak melepas bahwa kita tuh memuja Khodam ya. Enggak, kita istilahnya kita memohon pada Allah tetap kan doanya gitu. Untuk kasus ini si pemain ini mempunyai Khodam titisan ya. Ini sebenarnya Khodam ini bisa dihilangkan gitu. Karena disebutkan di film ini tuh udah dicoba beberapa kiai dan nggak bisa gitu. Nah, menurut saya apa benar Khodam titisan itu nggak bisa dipisahkan dari pewarisnya? Apa bisa? Tergantung Khodamnya itu Pak. Apakah Khodam tersebut itu muslim atau bukan muslim? Nah itu ada yang bisa dipisahkan dengan cara seperti diruqyah. Diruqyah itu dengan cara diruqyah, meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari Khodam tersebut gitu, dilepas dari Khodam tersebut, itu ada yang bisa dan ada yang sudah terkunci. Udah terkunci sih, udah hampir nyatu ya gitu. Gitu. Nah maksudnya itu terkunci itu apakah benar-benar nempel ke badan kita gitu? Jadi dia itu si Khodam itu memiliki perjanjian sampai mati juga dia tetap sama gitu. si warisin itu ya. Oke. Tadi udah ya untuk pertanyaan Khodam. Sekarang saya membahas soal ini. Tadi kan di awal kita membahas soal ruh ya, soal ruh. Pertanyaannya adalah dalam film ini itu apa ya sebutnya, sukma mungkin ya Tat ya? Sukma ya. Sukmanya si laki-laki dan perempuan ini disandra lah istilahnya. Tapi secara jasad belum meninggal Tat. Sedangkan loh ruhnya ini udah di alam gaib loh. Nah ini pertanyaan saya, bukan ruh ya, sukma ya. Jadi perbedaan antara ruh dan sukma ini sama atau beda kan? Ruh dengan sukma itu beda. Beda ya. Beda Pak. Dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan ruh itu bisa datang, bisa tidak bisa datang dan tidak bisa pergi. Tetap lah ya. Dia menetap di jasad ruh. Ya. Andaikan ruh keluar, berarti jasad akan mati, meninggal dunia. Sama nyawa sama Tat, ruh itu. Nyawa itu ya? adalah ruh. Nyawa itu ada ruh. Gitu. Nah, kalau sukma itu istilah bahasa kita ya. Iya, sukma. Kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya menggunakan bahasa rawan. Rawan atau rayan ya. Ada dua tuh, rawan atau rayan. Sukma itu dia bisa datang, bisa pergi. Waduh. Nah, itu. Ketika sukma keluar dari jasad, maka orang yang sukmanya keluar itu tertidur. Oh, Pak, berarti waktu kita tidur tuh sukma kita bisa aja keluar tuh itu. Iya, bisa aja keluar sukma. Oke, berarti kalau sukma itu mungkin bukan nyawa ya. Iya, makanya ada tuh dulu orang-orang kalau kita sering nonton film kolosal dulu zaman-zamannya Mak Lampir itu kan. Wah, ilmu merogoh sukmo gitu kan. Itu sukmanya walaupun keluar, nih jasad tetap masih hidup. Karena hakikatnya sukma ini nanti pasti bakal kembali. Sukma ini bisa nyasar nggak Tat? Masuk ke jasad orang lain gitu. Ya kalau dia gak menemukan jasadnya atau ketika dia pulang ternyata beda gitu dari apa namanya wajahnya gitu. Sampai ada orang tua dulu tuh ya, katanya kalau orang yang lagi tidur jangan dicoreng-coreng. Betul ya, saya juga ada berarti itu rata itu ya mitosnya. Karena khawatir gitu sukmanya keluar, dia kena ini ya lagi jalan-jalan kemana, pas pulang beda. Dia nggak mengenali gitu, nggak mengenali jasadnya sendiri. Nah dia khawatir seperti itu. Dari film tadi juga itu secara sukmanya sudah diambil Tat. Iya. Secara orangnya lemas. Jasad lemas, sakit. Oh sakit. Berarti tuh ketika sukma kita sakit, apakah jasad kita juga sakit? Ketika sukma sakit, ya sukma sedih, maka jasad juga akan merasakan. Oh pantas. Kalau kita lagi di santet itu sukma kita yang sakit Tat ya? Nah itu. Oh ketemu nih ya teman-teman ya. Benang merahnya ketemu nih. Wah kalau disantet itu gimana kok bisa orang disantet dari jauh kok badan kita sakit gitu. Ternyata tadi udah diterangkan bahwa
yang disakitin adalah sukma kita. Jadi ketika sukma kita sakit, maka jasad kita juga sakit, begitu teman-teman. Ya istilahnya gitu ya, kayak dari sukma itu kan rawan gak terlihat secara kasat mata itu daripada diri manusia, sama seperti hati. Hati nurani kita kan gak terlihat. Iya. Gitu, bukan hati yang berbentuk apa Lope. bukan, atau jantung ya disebut hati itu kan. Nah, seperti itu kan, ketika hati kita merasa sakit, jasad juga ikut sakit. Nah begitu juga sukma ya, kalau istilahnya sukma itu masuk kepada jiwa ya, jiwa juga. Nah jiwa itu Jiwanya masuk pada hilang. jiwa. Makanya kalau jiwanya hilang kadang kita tatapan kosong. Iya, ada jiwa, raga, dan ruh kan jiwa. Nah ini Iya, berarti sukma itu adalah jiwa yang kita senang jiwa. Ini untuk pertanyaan terakhir. Dari sekian dari pertanyaan saya tadi, dari jin, bisikan-bisikannya, dan hakikat setan itu adalah menjerumuskan manusia ke lembah dosa ya, agar nanti di akhir kita tuh mengikuti jejaknya, itu masuk ke neraka. Pesan terakhir Tat, untuk membentengi kita gitu, agar terlepaslah dari fitnah-fitnah setan ini, gimana Tat? Untuk membentengi diri kita, yang pertama adalah kita dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik ke Allah. Melaksanakan segala perintahan Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan ilmunya, Ilmu. menjauhi segala larangannya. Kemudian sambil itu kita terus beristiazah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Gitu. Bisa kita zikirkan setiap hari. Gitu. Setiap habis sholat membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali atau 11 kali. Atau ta'awudz yang biasa ada dalam ratib tuh ya, ratib al-hadad, ratib al-atas. Ta'awudz itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh ditambahin wa a'udzu bika rabbi ayyah durun. Nah, itu dibaca minimal 3 kali itu. Karena ada keterangan kalau dibaca 3 kali dalam satu harinya, umpamanya dibaca pada pagi hari, Allah jaga sampai sore hari. Dibaca sore hari, Allah jaga sampai pagi hari. Gitu. 3 kali. Ya, dibaca teman-teman, ini dapat tambahan lagi nih ya dari Ustadz, itu bacaan di ratib a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, minimal 3 kali sehari itu dibaca. Gitu. Nah, saya ini ada penasaran Tat. Penasaran tentang pertanyaan ini Tat. Semua yang ada di dunia ini adalah kehendak Allah, betul ya? Kemudian apakah seseorang, ini sebenarnya pertanyaan umum ya, seseorang yang bunuh diri itu adalah kehendak Allah juga? Ya, jadi ketika seseorang bunuh diri, bisa dikatakan melaksanakan keburukan. Itu tetap itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu atas kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, atas kodoknya Allah Subhanahu wa taala. Namun laisa bi amrillah wa ridhoillah. Tidak ada di dalam perintahan Allah dan tidak ada dalam ridhonya Allah. Itu namanya ya. Jadi kebaikan, kalau kebaikan kita melaksanakan kebaikan nih, itu atas kodok Allah. Iya. Atas kudrahnya Allah, atas iradahnya gitu, kehendak Allah, atas perintahan Allah, dan ada dalam ridhonya Allah. Ketika kita melaksanakan keburukan atau maksiat kepada Allah, itu dengan kodoknya Allah, dengan kudrahnya Allah, dengan iradahnya Allah, tapi laisa bi amrillah, tidak ada dalam perintahan Allah dan tidak ada dalam ridhonya Allah. Itu perbedaannya. Berarti ini pertanyaan terakhir tadi dari saya adalah, apakah orang yang bunuh diri itu adalah kehendak Allah? Maka tadi jawaban dari Ustadz, iya, itu adalah kehendak Allah. Perbedaannya adalah 2, yaitu tidak dalam perintahnya dan tidak ada keridoannya. Jadi seperti itu ya tadi, Tat ya. Maksud diskusi kita kali ini bukan bermaksud bahwa kita menggurui. Kita bukan maksud untuk kita tahu segalanya. Kita hanya men-share sesuatu ilmu yang mungkin dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi atau teman-teman di rumah. Mungkin sekian dari kami, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman di sana. Jangan lupa ikuti terus channel kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.